kunci dari pengobatan apapun itu cuma dua. Saya akan berikan tips-tipsnya kalau Bapak Ibu atau mungkin jamaah sekalian terapkan, insya Allah Anda akan sehat. Artinya apa? Ini akan jadi solusi kalau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian pengen masa tuanya tulangnya tetap kuat. Kita tahu bahwa kehidupan kita ini, ibu-ibu sekalian, ya tidak lepas ya dari ujian, cobaan, dan tentunya yang paling berat justru malah adalah ujian yang berhubungan dengan hati dan pikiran kita. Karena kalau saya pribadi semakin hari semakin mendalami, menelusuri berbagai macam atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan yang kita tautkan dan kaitkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka makin banyak hal-hal yang terkuak di situ yang Masya Allah tentunya sangat berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan disampaikan Nabi SAW. Contoh sederhana begini, ada beberapa waktu lalu ada seorang yang konsul lah ke saya gitu kan. Ibunya sakit dan sudah, kalau dilihat kasat mata pakai apa ya, pakai lab ya, maka ibu ini sudah memang wajibnya sudah cuci darah gitu kan, sudah wajib cuci darah. Tapi subhanallah, ya dia sempat tanyakan ke saya hal tersebut dan ternyata masalahnya bukan di ginjalnya atau urium kreatinin yang tinggi, tapi masalah di mana ibu ini merasa tidak dipedulikan lagi oleh anak-anaknya, dia merasa tidak dihargai lagi, dia merasa tidak diperlukan lagi, dan itu hal sederhana mungkin bagi sebagian orang, tapi ketika anaknya kumpul ya dan menyampaikan pada sang ibu tadi bahwa dia masih sangat diperlukan, bahkan kata-kata sederhana saja bagi seorang wanita atau mungkin kakek lah ya, bahwa kakek masih diperlukan, kami masih butuh kakek untuk bersama dengan cucu-cucu gitu kan, itu ternyata efeknya urium kreatinin ini turun. Ya, urium kreatinin ini turun gitu kan. Jadi hati-hati dengan sikap ya, atau hati-hati dengan perasaan. Maka dalam Islam itu kunci dari pengobatan apapun itu cuma dua. Ya, kunci dari pengobatan apapun itu cuma dua, yaitu ikhlas dan sabar. Anda mau percaya atau tidak, itu yang saya temukan. Kenapa? Ya begini-begini semua ini kan dari herbal segala macam itu dia boleh dibilang dia cuman kendaraannya saja. Artinya kalau seorang itu tidak ada keikhlasan dalam dirinya, tidak ada kesabaran dalam dirinya dalam menjalani, menerima sesuatu, maka obat atau herbal apapun itu tidak akan bisa menyelesaikan. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan seorang ibu-ibu, 16 tahun, nggak punya anak. Ya. Saya senang dengan majelis kayak begini, nggak terlalu ramai. Jadi terus memang harapannya begitu. Kalau rame-rame kadang-kadang lebih banyak berisik. Alhamdulillah, Anda terpilih datang ke sini. Karena apa yang saya sampaikan ini kalau Bapak Ibu atau mungkin jamaah sekalian terapkan, insya Allah Anda akan sehat. Karena saya pribadi ngerti ini masalahnya apa dan apa yang kita bisa ambil solusinya. Nah, kembali ke cerita ibu 16 tahun gak punya anak itu. Itu subhanallah, dia ketemu dok, makasih ya, makasih apa, saya bilang, saya sekarang hamil, tuh anak saya lagi pas lagi liburan, lagi di kamar sama bapaknya atau apalah gitu. Terus ibu minum apa? Saya kan nggak tahu, terlalu banyak yang disampaikan gitu kan. Lalu minum air kelapa, dia bilang. Hah, air kelapa? Saya bilang, iya air kelapa. Bahkan saya nggak pernah secara spesifik nyebutin air kelapa tuh untuk promil, nggak pernah. Tapi dia bilang apa? Saya minum air kelapa sebenarnya bukan buat promil dok, tapi buat jaga kesehatan supaya tubuh saya sehat. Bonusnya hamil. Itu kan ikhlas di situ sebenarnya. Udah nggak mikirin lagi apa yang diinginkan, karena Allah jauh lebih tahu kapan itu dikabulkan dan waktu yang tepat untuk itu dikabulkan gitu loh. Ya kan? Sekarang kan kadang-kadang ngototnya luar biasa. Jadi kalau sekarang misalkan ada
suami atau istri ngeluh misalkan gitu ya, ngeluh tentang suaminya yang begini ya tidak sesuai harapan atau istrinya begini segala macam. Ya jawaban saya cuma satu, yang milih itu siapa? Jadi nikmatilah gitu kan. Karena ada orang, Bapak Ibu sekalian, yang hidup itu nggak pernah lepas dari masalah. Ada, ya. Dari mulai lahir penyakit kulit sampai mati penyakit kulit ada. Gitu loh. Jadi ada orang yang memang kehidupan itu memang ujian semua isinya, ada. Terus mau ngapain? Ya, terus mau ngapain? Ya sabarlah. Kan sudah ada akhirat, itu udah tahu akhirat itu bakal kekal abadi, semua jadi muda segala macam gitu kan. Bahkan wanita-wanita di dunia nanti di sana jauh melebihi para bidadari, kecantikannya seperti itulah. Ya, jadi hal-hal seperti itu ya lagi-lagi memang hilang di dunia sekarang ini saya perhatikannya, terutama dunia kesehatan. Padahal sebenarnya kalau itu apa tuh namanya kita aplikasikan itu masya Allah ya efek dalam bidang kesehatan itu akan sangat luar biasa. Ya, poinnya tentang itu, termasuk juga tentang perasaan tadi. Ya, ada lagi tuh satu kasus, satu kejadian ya, kasus lah ya anak-anak umurnya sekitar mungkin 17 tahun lah ya. Itu subhanallah apa tuh namanya dia itu sakit kemarin pasca apa tuh COVID itu ya. Ya udah negatif lah gitu kan, cuman nggak sembuh-sembuh, sakit terus gitu. Lalu apa yang terjadi berikutnya adalah dia nggak konsen, nggak konsen, nggak apa, pokoknya badan itu nggak pernah sehat sampai detik dia waktu itu konsul ke saya ibunya. Dan itu ternyata masalahnya sederhana. Masalah sederhana. Apa masalahnya? Masalahnya anak ini terlalu sering dibanding-bandingkan dengan adik atau kakaknya gitu loh. Sakit anaknya. Ya, jadi itu. Jadi kalau kita baca dalam Al-Quran tuh sudah diciptakan kayak begitu. Jangan diubah sunatullahnya. Contoh nih, contoh lagi. Terus akhirnya diobatin. Diobatin sebenarnya anaknya nanti apa orang tuanya diobatin. Minta maaf sama anaknya gitu kan. Anaknya pun juga ikhlas, jangan juga terlalu berlebihan gitu loh. Ya. Jadi Masya Allah, apalagi nih misalkan contoh lain ya, supaya kita tahu bahwa kita justru kadang sering bukan merusak ya, tapi kadang-kadang mengubah keseimbangan diri kita. Ya. Contoh lagi itu yang menentukan kelamin dari manusia itu kan Allah. Ya, kalau ibu-ibu atau orang tua biasanya misalkan anaknya nomor 1 cewek, anak nomor 2 cewek, anak ketiga pengennya apa? Cowok loh. Iya kan? Nah, kalau anak yang ketiga ini lahirnya cewek, apa yang terjadi? Kalau orang tuanya terlalu berlebihan menganggap dan menginginkan anak yang keluar itu laki-laki, maka cewek nanti akan bersikap seperti laki-laki. Paham ya? Demikian juga sebaliknya. Apakah itu ada penelitiannya? Bukan penelitian, tapi saya melihat di lapangan ya. Di apa yang saya amati dan saya lihat, dan ternyata seperti itu efek. Jadi ada anak-anak yang harapannya itu cowok tapi lahirnya cewek, atau harapannya cewek lahirnya cowok gitu loh. Itu akan apa namanya akan berakibat atau berefek ke perilakunya dia. Ya, artinya keseimbangan dalam dirinya itu akan bermasalah. Ya. Ya. Banyak lagi ya. Kenapa sekarang misalkan nanti kapan-kapan kita bahas, kenapa sekarang banyak tumor payudara, berlimpah ruah sekarang wanita dengan tumor payudara, kista apa segala macam. Itu ada kaitannya dengan apa? Dengan suami. Ya, saya kemarin ada lihat satu video di salah satu kabupaten ya. Ada ibu-ibu yang keluar dari KUA dengan bangganya dia bercerai dengan suaminya. Nah, gitu lah. Udah kayak begitu zamannya. Jadi akhirnya udah rusak semua udah. Ya, semua sisi itu jadi bangga dengan bercerai. Padahal cerai itu kan dalam Islam suatu yang Allah paling nggak suka gitu loh.
Makanya kan dalam Islam ada sabar, syukur, ikhlas gitu loh, tawakal gitu. Nggak gitu cara memperlakukan keadaannya kalau kita sudah paham. Ya, nah baik. Jamaah sekalian, ya sesuai dengan tema saja itu pembukaan saja supaya eh, ibu-ibu khususnya ya, karena Anda ini kan manusia yang tidak bersikap dengan logika. Iya kan? Anda bersikap dengan rasa. Nah, itu repotnya. Kalau rasa ini tidak dikendalikan, repot urusannya. Ya. Dan rasa itu tidak lepas dari rasa yang ada atau pernah apa tuh namanya dicetak di gennya kita. Nah, yaitu apa? Di zamannya Nabi Adam. Setelah dosa yang berkaitan dengan makanan yang terjadi pada anak manusia ketika Nabi Adam makan buah dari pohon itu, dosa berikutnya apa? Kan dosa pembunuhan. Ya kan? Pembunuhan Kabil dan Habil kan gitu kan. Nah, pertanyaannya, pembunuhan seperti itu terjadinya akibat hal atau mungkin emosi yang berhubungan dengan apa ya? Kalau enggak hasad ya dendam. Hasad, dendam. Ya, dua itu. Jadi hati-hati dengan. Jadi ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan itu, hasad, dendam itu efeknya luar biasa. Ya, sampai kemana? Sampai ke masalah tumor, kanker. Ya. Bagaimana kita melihatnya? Susah kalau dilihat. Cuman kita yang harus muhasabah. Adakah perasaan-perasaan atau emosi yang kita rasakan yang apa tuh namanya? Yang itu menjadi beban ya, menjadi beban untuk diri kita yang akhirnya menyebabkan perubahan pada tubuh kita. Nah, itu. Jadi hati-hati. Makanya tidak heran kita pernah mendengar sebuah hadis yang Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa bentar lagi akan ada ahli surga masuk, kata Nabi kan. Sampai 3 kali berturut-turut Nabi bilang kayak begitu. Ternyata orang itu amalannya apa? Tahajudnya sering bolong, gitu kan, sedekahnya biasa-biasa saja. Cuman tiap malam orang ini amalan hatinya luar biasa, yaitu apa? Dia memaafkan semua orang yang pernah menyakitinya atau menyakitinya hari itu. Tiap hari begitu, kan amalan hati itu. Ya, jadi amalan hati itu efeknya luar biasa. Maka kita minta sama Allah agar dibuang penyakit-penyakit itu. Ya, penyakit hati itu. Karena efeknya apa? Panjang sekali efeknya. Ya, mulai dari fisik. Fisik mah udah pasti. Fisik itu sudah pasti. Ya. Ini contoh lagi nih. Contoh lagi. Ini bukan kasus saya, tapi ini kasusnya guru saya lah. Kadang-kadang gitu. Dia melihat wanita gitu kan, subhanallah, repot sih ceritanya. Tapi intinya orang ini mengalami ketakseimbangan hormon, dia bercadar loh. Ketakseimbangan hormon itu gara-gara apa? Kalau kista segala macam udah jelas lah, itu udah wajib. Anak ini, ibu ini waktu dia lahirnya, ibu-ibu sekalian, itu kehilangan kasih sayang dari bapaknya. Bapaknya pergi, gitu loh. Pergi macam-macam lah gitu kan, kasusnya kayak begitu. Nah akhirnya sisi kasih sayang dari orang tua khususnya si bapaknya itu hilang. Akhirnya apa? Ternyata yang lebih dominan dalam tubuhnya adalah hormon laki-laki. Kan kacau, kayak begitu. Jadi sekarang dengan fenomena apa namanya apa tuh LGBT ya, LGBT di mana-mana itu ya kalau saya menduga ini ada kontribusi orang tua dari anak atau seseorang yang melakukan itu di luar, kita bicara lingkungan ya seperti itu. Jadi ya begitulah dahsyatnya hati itu, yang kata Nabi, kita sering mendengar hadis tersebut bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging kan gitu kan, kalau dia baik semua, dia rusak semua ya. Maka daging itu adalah korbannya, di panglimanya semua. Dia memerintahkan semua anggota tubuh kita yang menjadi tentara-tentaranya. Nah, ibu-ibu sekalian, tentunya kita tahu bahwa keseimbangan itu, ya, keseimbangan di alam semesta ini, itu juga berkaitan dengan keseimbangan yang hubungannya dengan makro atau mikro. Ya. Jadi dalam surat Al-An'am ayat 38 Allah mengatakan bahwa tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat juga seperti kamu, kata Allah. Dan tidaklah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.
Nah, pembahasan hari ini sebenarnya menarik dan ini sekarang hilang dalam katakanlah peradaban atau zaman kita sekarang. Kita tahu bahwa tubuh kita ini diciptakan Allah, Bapak Ibu sekalian, one package, jadi satu paket komplit gitu lah. Jadi satu paket komplit, semua ada. Kita mewarisi emosi dari orang tua kita. Ya, kita mewarisi emosi dari orang tua kita. Ya, kita mewarisi sifatnya mereka, karakter mereka, semua yang ada pada mereka itu kita warisi. Ya. Jadi kelakuannya mereka itu mereka kita warisin. Jadi sekarang kalau saya kadang-kadang melihat ada orang yang marah-marahin anak yang nggak jelas marahnya gitu kan, ya anak lu sendiri, cetakan lu sendiri, kenapa lu marahin? Iya kan? Nggak masuk, nggak nyambung gitu loh. Nah, maka keseimbangan ini ya, dimulai kapan? Keseimbangannya dimulai sejak ibu itu atau anak tersebut berada dalam kandungan. Ya, keseimbangan. Anak dengan ibu tidak berkomunikasi dengan bahasa seperti saya ini, tapi komunikasi mereka adalah dengan bahasa perasaan atau komunikasi batin. Maka jangan suka ngebatin saat hamil misalkan. Ya. Jangan suka ngebatin atau mengucapkan suatu kalimat-kalimat tertentu yang kalimat itu cenderung buruk pada sesuatu atau seseorang, maka itu kita sedang melempar. Ya, melempar kalau bahasa orang-orang ruqyah kan ain. Ya. Contoh nih, dasar motor butut misalkan. Dasar motor usang atau mobil usang, apalah kita sebutkan, itu kita sudah melemparkan satu kalimat laknat kepada barang tadi. Ya, kalau dalam bahasa komunikasi antara bayi dan anak, ibu-ibu sekalian, ketika sedang mengandung misalkan, maka bahasa komunikasi ini yang dipakai komunikasi seperti komunikasi rasa. Apakah ada buktinya? Buktinya banyak sekali. Ibu-ibu seorang wanita yang ketika dia sedang mengandung dan mengalami rasa sedih atau sedih lah terutama misalkan ya, yang berlebihan, maka anak itu punya imunitas yang lemah. Ya, itu baru satu. Nah, apalagi yang kita bisa lihat? Banyak sekali. Ya, contohnya kayak begini. Ini contohnya. Bayi yang lahir, nggak kelihatan. Ya nggak apa-apa, dengerin saya aja. Bayi yang lahir dalam keadaan normal, ya, dibanding bayi yang lahir dengan kondisi sesar, itu ternyata, ya ini di luar kita bicara memang ada kemutlakan lahir sesar gitu kan dioperasi atau tidak. Ini kita bicara penelitiannya, jangan langsung baper. Kadang-kadang kan anak saya sehat-sehat aja tuh meskipun sesar kan gitu, belum apa-apa udah baper. Nah, itu ternyata penelitian menyebutkan bahwa anak-anak yang bayi normal, lahir normal itu, ibu-ibu sekalian, itu ternyata mempunyai imunitas atau bakteri yang sangat-sangat paripurna atau sempurna. Beda sama bayi yang lahir sesar. Apalagi prematur. Justru malah prematur itu ternyata punya bakteri patogen, bakteri jahatnya yang jauh lebih banyak daripada bakteri sehatnya. Gitu ya. Itu sebabnya ya, semua emosi yang kita rasakan ya atau mungkin semua perasaan yang kita rasakan itu pada akhirnya akan mempengaruhi bakteri tadi. Nah, sampai sini pesannya baru kita masuk ke topiknya. Bahwa ternyata Masya Allah, tabarakallah, tubuh kita ini jamaah sekalian itu jumlah bakterinya kita, kan pembahasan kita probiotik ini. Jumlah bakteri dalam tubuh kita ini jauh lebih banyak daripada jumlah sel tubuh kita. Di mana semua tempat di badan kita ini ada bakteri. Percaya nggak percaya? Saya tanya ibu-ibu edisi lama. Sudah tahu lah edisi lama kan, yang usianya 50 tahun ya. Yang pernah menerapkan ini. Kalau anak Anda sakit mata, Anda ngapain? Dikasih apa? Kalau anaknya sakit mata, kan lupa dia. Kalau enggak dikasih air liur ibunya, ya kan? Ingat gak? Kalau enggak dikasih ASI. Kenapa? Karena memang di dua tempat itu, ya,
di air liur kita itu dan ASI itu ada banyak sekali bakteri-bakteri baik di sana. Nah, gitu loh. Jadi artinya apa? Semakin sehat tubuh seseorang itu semakin dominan jumlah bakteri-bakteri baiknya daripada bakteri jahatnya. Nah, nanti tinggal kita bahas hari ini. Itu bagaimana cara menyehatkan dan menjaga itu. Ya, yang penting Anda harus tahu dulu jangan jangan ganggu keseimbangan mereka. Kalau ganggu keseimbangan mereka, yang terjadi apa? Mood kita akan bermasalah. Mood kita akan bermasalah. Kenapa? Kok bisa bermasalah? Karena si bakteri-bakteri tadi yang kita kenal sebagai probiotik itu, ibu-ibu sekalian, itu merekalah yang punya peran besar ya dalam tubuh kita, ya dalam manusia ini yang memproduksi hormon kebahagiaan. Jadi semakin bahagia seseorang, kalau kayak menggunakan kaidah ini, maka bahasanya adalah semakin sehat perutnya, semakin bagus bakterinya, semakin banyak bakteri sehatnya yang kita harus sebagai bakteri atau probiotik itu. Apa itu probiotik? Ya bakteri yang mempunyai peran yang bermanfaat untuk kesehatan kita, cuman beberapa kita baca secara definisi, dia dispesifikkan itu di pencernaan. Ya, makanya kalau ibu-ibu yang anaknya pernah mencret, pernah lah kan, saya pun pernah. Sekarang kan ada satu preparat atau obat yang dipakai untuk mengatasi mencret, bentuknya saset. Tahu? Nggak usah sebut lah mereknya apa. Itulah pokoknya. Itu isinya apa? Bakteri itu. Pertanyaannya itu, bakterinya itu ya yang diambil di saset itu yang namanya Bifidobacterium. Itu diambil dari mana? Sebenarnya diambil dari dari fesesnya bayi yang menyusui atau disusuin dan itu ada bakteri baik. Jadi ternyata dalam ASI-nya ibu-ibu itu banyak sekali bakteri-bakteri baik. Jadi kita sudah dibekali Allah ya dengan ketika dia lahir normal, si bayi tadi kan ngelewatin jalan lahir dari ibunya, semua bakteri yang ada pada saluran kewanitaan itu lengket sama tubuhnya, plus lagi habis itu dikasih langsung ASI yang juga full bakteri baik yang ada pada tubuh ibu tersebut, kan keren tuh. Jadi sudah one package sebenarnya, satu paket, jadi nggak usah khawatir. Ya, sekarang nanti ke depannya, nanti saya akan berikan tips-tipsnya ya. Bagaimana cara macam-macam kan isu sekarang kan ya flu Singapura lah, flu Hong Kong lah, flu apa lah. Orang bikin takut terus. Ya. Kalau kita udah ngerti konsepnya, nggak ada yang perlu kita khawatirkan lagi. Karena tubuh kita ini, Bapak Ibu sekalian, tinggal kita aktif, jadi tekan tombolnya, nyala dia imunnya terus gitu loh. Ya. Kadang-kadang bisa jadi imun itu kita dapatkan bukan cuma sekedar dari dari makanan, tapi dari perasaan. Ya, dari perasaan juga bisa. Nah, ini saya kasih tahu contoh. Coba logikanya di mana nih? Kasusnya begini. Ada seorang nenek-nenek. Nenek-nenek ini ibu-ibu sekalian umurnya 70 tahun. 3 hari nggak mau makan. 3 hari nggak mau makan. Coba. Terus logikanya kan 3 hari nggak mau makan, harusnya kan gula darahnya turun. Iya kan? Tapi ternyata justru malah gula darahnya naik. Usut si nenek ini kayak begitu, ternyata subhanallah dia lagi ngambek sama anaknya. Anaknya melarang ini itu segala macam yang dia biasa kerjakan dilarang sama anaknya. Bahkan makan coklat pun nggak boleh. Stres kan dia kan? Akhirnya gula darah naik padahal nggak makan. Ketika begitu yang diobatin siapa? Bukan neneknya, anaknya. Gitu kan, selesai, akhirnya apa? Gula darahnya turun. Coba, begitu dahsyat. Jadi kalau Anda pengen, misalkan ibu-ibu gitu kan, pengen sama suami, Bi misalkan atau papa gitu kan, saya pengen apa, Anda pengennya apa? Misalkan suka ibu-ibu apa? Saya nggak tahu ya. Naik gunung lah misalkan, misal. misal. Kalau belanja mah udah biasa lah, belanja gitu-gitu udah common things lah gitu ya. Naik gunung misalnya. Nah, Anda kalau memang pengen kayak begitu, Anda kerjain lah. Jangan nggak dikerjain. Karena di situ tuh kadang-kadang caranya Allah untuk mengembalikan keseimbangan mood kita yang sebenarnya itu keseimbangan bakteri dalam tubuh kita. Gitu loh. Jadi yang memberikan
perasaan itu sebenarnya bakteri itu. Ya, yang sebagian besar mereka itu ada pada pencernaan atau ususnya kita. Ya, jadi makanya tidak heran ibu sekalian, ya ada bapak-bapak ya. Tidak heran banyak sekali penelitian menyebutkan bahwa salah satu cara ya untuk memperbaiki mood itu adalah dengan probiotik, dengan bakteri. Ya, salah satu cara. Nah, ya kayak begini nih. Ini kan tampaknya kan air biasa, tapi dalam ini kan ada makhluk hidup, umat-umat yang tadi saya sebut itu. Ya, umat-umat baik lah gitu kan, yang mereka semua berkoloni, ya sama kayak begini nih. Ya yogurt kayak begini kan. Ini kan juga ada umat-umat di sini. Ya, gitulah. Dan seringnya kita jamaah sekalian itu justru malah ya. Jadi tadi kalau Anda pakai kaidah tadi ketemu dengan orang anxiety, cemasan, depresi segala macam, itu salah satu yang bisa kita pakai untuk memperbaiki moodnya mereka atau emosi mereka itu adalah dengan cara mengkonsumsi si bakteri tadi. Oh, ada tambahan lagi. Kelapa. Ya, adalah dengan cara memberikan bakteri, menambahkan bakteri. Ya. Caranya gimana? Ya sederhana sebenarnya. Ya kayak ini air kayak begini gitu kan. Terus tambahkan ya cairan probiotik segini ya sedikit aja. Udah minum. Gitu doang. Ya, atau kalau enggak Anda bisa pakai nih produk kayak begini nih, cuka. Ini kan produk fermentasi juga, karena sebagian besar bakteri-bakteri itu dibuat dengan cara proses fermentasi. Cuka ini kan fermentasi nih. Ini cukanya mamanya, cuka sama ibunya. With mother. With mother itu maksudnya apa? Dia masih ada buih-buihnya gitu-gitulah. Nah, cuka yang bagus. Jadi kalau mau cari cuka yang tulisannya with mother. Ya, ini bakteri juga kan isinya kan? Ya. Nah, tapi yang perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian adalah bahwa kita harus juga waspada dengan semua hal yang mengganggu keseimbangan mereka. Mengganggu keseimbangannya mereka. Ya. Salah satu contohnya apa? Nah, ini karena jamaahnya ibu-ibu, saya kasih ini dulu. Sebagian besar produk-produk kosmetik dan toiletries itu, ya, kan orang pikir kan cuma di kulit. Jadi salah satu bakteri atau koloni bakteri terbanyak itu ada di kulit, ya, ada di kulit. Ya, jadi semakin banyak paparan bahan-bahan kimia sintetik, bahkan bahan-bahan kimia yang cenderung nyerap ke dalam kulit atau tubuh kita via kulit, itu akan mengganggu hormon. Ya, jadi kalau Anda pengen tetap terjaga kulitnya, coba mulai sekarang diperbaiki kosmetik dan toiletries-nya. Cari kosmetik toiletries yang tidak memusuhin bakteri yang ada pada kulit Anda. Ya, karena sebagian besar, percaya nggak percaya, kalau Anda yang pernah pergi ke Amerika, ya di Amerika tuh odol di sana itu ada peringatan. Browsing aja kalau saya. Warning on toothpaste in US. Ada peringatan di situ. Dia akan tulis, kurang lebih bahasa begini, jika tertelan, segera hubungin CDC. CDC itu semacam pusat komite lah yang ngurusin tentang keracunan. CDC. Nanti buka aja di Google, tulis warning on toothpaste in US. Dari keterangan tuh. If swallow too much, dia bilang gitu kan, segera bawa ke pusat pengendalian racun. Nah gitulah. Jadi singkatnya, ya kita mulai mengurangi nih. Ya, mengurangi paparan-paparan mereka. Karena sekarang kita mau mengendalikan, menyetop kan nggak bisa. Gitulah. Jadi mulai dari kosmetik, toiletries itu kita mulai perlahan-lahan perbaiki, cari yang sehat.
gitu kan. Sabun misalkan, cari yang kira-kira yang skin friendly, kan banyak tuh. Sehingga nanti itunya itu bakteri di sini tuh nggak merana gitu kan. Kalau sudah mereka merana pasti akan terjadi gangguan. Makanya saya tuh nggak habis pikir kalau ada maaf ibu-ibu gitu kan yang berlimpah ruah mukanya itu dengan skincare. Ya, akhirnya apa? Kan rusak semua bakteri di sini itu. Ya, akhirnya apa? Dia meradang. Tanda meradang kan merah itu kan meradang. Ketika nggak pakai meradang, nah gitu loh. Jadi ya itu tadi ya jangan dibebani mereka sehingga nanti mereka ngomel-ngomel marah-marah gitu loh. Karena mereka juga ngomel-ngomel. Ya, mereka tuh marah-marah. Ya, marah-marah maksudnya ketika terlalu dizolimi mereka, maka otomatis mereka akan bermetamorfosis kalau kita bilang kan mutasi gitu loh. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi kosmetik toilet. Jadi pengganggu-pengganggunya ya. Lalu yang kedua apa? Yang dari sini nih. Ini yang paling saya bingung gitu kan. Ya, kalau Anda lihat di Amerika lah, atau negara-negara yang sudah kuat safety-nya, itu nyemprotin pestisida kayak begini, itu menggunakan peralatan perlindungan diri yang full. Betul? Yang makannya siapa? Kita. Yang disemprotin apa? Logam berat, kimia sintetik, semua disemprotin situ. Yang makan kita. Gitu loh. Padinya, ya padi, ya pestisida itu kan kita sudah tahu. Ya, salah satu biang keroknya atau pemicu kanker. Ya, sekarang kita lihat angka infertilitas, kemandulan, itu kan naiknya luar biasa berapa ratus persen itu. Ya, itu kan salah satu efeknya memang dari ini, salah satu akibat dari pestisida ini. Jadi apa pesannya di sini? Ya, sebenarnya kalau mau apa tuh namanya terjaga keseimbangan mereka itu, carilah produk-produk yang tulisannya ya kalau organik sih oke. Tapi minimal cari yang bebas residu. Tuh yang pertama, yang kedua. Kalau enggak, udah mentok-mentok nih, misalkan udah mentok nih anggaran enggak cukup nih. Beli yang kayak begituan, gampang. Saya kasih tahu solusinya. Anda bisa cuci ya, sayuran-sayuran, beras-beras tadi itu, ya kan mereka logam berat dan bahan-bahan sintetik yang merusak sebagian besar hormon dalam tubuh kita itu tidak akan bisa hilang dengan pencucian, nggak bisa. Jadi kalau kita beli beras biasa itu dicuci mau 100 kali pun tidak akan hilang. Dia harus diikat dengan bahan yang lain. Sekarang nyuruh nyetop di sana kan nggak bisa. Ya mau nggak mau kita di sini harus mikir muter otak bagaimana jangan yang masuk tuh logam berat dan semuanya mengganggu keseimbangan tubuh kita. Gitu loh. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan cuka juga bisa. Jadi sayuran-sayuran tadi itu mungkin dalam wadah atau baskom 1 liter lah gitu kan, Anda mungkin kasih 1 atau 2 sendok makan cuka, ya diobok-obok dulu, nanti sayurnya cemplungin situ direndam dulu. Ya itu yang pertama. Contoh mungkin saya suka anggur, meskipun anggur bukan jangan terlalu banyak juga dimakan. Ya. Jadi semalam itu cerita sedikit tentang anggur dan gula darah, ini menarik nih. Semalam saya bertemu dengan bapak-bapak. Dia ini gula darahnya lumayan tinggi, ya sahabat, ya teman pasien juga lah gitu kan. Dia cerita, orangnya suka eksperimen. Ya ini bagi bapak ibu yang mungkin ada masalah dengan gula darah. Nah dia cerita, jadi dia akhirnya karena suka eksperimen, setiap makan apapun itu dia cek gula darahnya. Cek gula darahnya. Ternyata, ya ini kalau mau dicatat silakan. Semua buah-buahan yang dikeringkan, ya semua buah-buahan yang dikeringkan itu menyebabkan lonjakan gula darah yang cukup tinggi. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada beberapa jenis buah-buahan yang cepat sekali glucose spike-nya itu, glucose spike itu dia naik gula darahnya. Misalnya mangga. Ya, hati-hati kalau makan mangga. Ya. Karena mangga itu menyebabkan gula darah itu naik cepat sekali. Kemudian apa lagi? Anggur. Anggur. Ya, anggur juga sama. Ya. Kemudian apa lagi? Kismis. Ini bukan berarti ini buah-buahan tidak boleh dimakan ya, tapi batasi, gitu kan. Kismis, anggur, ya, kemudian jus. Nah, hati-hati nih bagi yang Anda suka ngejus.
Ya, apa hati-hatinya? Jamaah sekalian, ketika Anda memakan misalkan jeruk lah ya, jeruk 5 Anda makan beneran ya, kupas makan. Ya, dengan Anda makan jeruk tapi bukan dimakan tapi di jus, itu gula darahnya yang di jus naik lebih tinggi daripada dia makan. Ya. Jadi kalau Anda yang suka ngejus, cari yang kira-kira tidak menyebabkan gula darah itu melonjak. Ya, contohnya apa? Sayur. Bisa tuh. Atau paling bagus dia apa? Ya dimakan, dikunyah. Ya, kenapa? Karena makanan-makanan yang masuk ke tubuh kita itu sejatinya mereka perlu diolah dengan cara dikunyah. Karena ada enzim di situ, sudah pada tahu lah. Nah, lalu yang menariknya ada beberapa buah yang tidak terlalu menyebabkan kenaikan gula darah. Ya. Sebenarnya ini sudah tahu kita, maksudnya kalau kita baca namanya indeks glikemik sudah tahu, cuman saya nge-remind aja. Salah satunya itu adalah jambu air. Ya, jambu air. Ya. Dan yang menarik lagi itu ada satu Masya Allah, tips lah ya, yang itu ternyata menyebabkan gula darah itu enggak langsung naik ya, dan dia stabil banget ketika dia makan apapun. Nah ini dia menarik, dia makan apapun dia campurkan dengan ini, lada hitam. Ya, maka ini lada hitam ini sekarang saya sebagian besar misalkan saya bikin salad, bikin apa segala macam gitu kan, saya pasti akan pakai ini dan saya akan campurkan dengan garam. Ya, garam apa? Ya apa aja, yang penting garam sehat lah gitu kan. Nih garam sama ini the best ini. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu salah satu cara. Jadi kita mulai mengurangi yang bikin keseimbangan si mikroba tadi. Jadi mulai dari luar itu ya kita mulai perbaiki ya toiletries kita, kosmetik kita, ya. Apalagi bagi Anda, saya pernah ada seseorang lah yang cerita ke saya, itu dia cerita rutin banget minum kunyit. Itu bersih banget ya. Ya kulit itu bersih banget. Model kunyit doang gitu kan. Jadi sebenarnya istilah glowing sekarang, kinclowing gitu tuh sebenarnya kaitannya kinclowing and glowing gitu kan. Itu kan kaitannya dengan apa? Dengan perut kita, pencernaan kita sebenarnya. Kalau dia bagus, dia sehat, otomatis kulit pasti sehat, pasti bagus, tenang aja. Ya, apalagi Anda kasih vitamin, nanti kita akan bahas itu. Vitamin untuk mereka gitu kan, suplemen untuk mereka. Ya, tapi prinsipnya apa? Jangan ganggu keseimbangan mereka, gitu loh. Ya, jadi dari apa yang kita pakai, yang kita makan, dan yang paling penting yang kita pikirkan. Ya, jangan yang aneh-aneh. Kalau zaman sekarang udahlah mikirnya bermasalah, makanannya pun bermasalah, hidup di lingkungan orang yang bermasalah, di komplit gitu kan. Ya, semua masalah gitu hidup. Ya gitulah, kebayang gitu ya. Jadi gimana mau sehat kayak begitu? Ya makanya kalau sekarang bahasa keren tuh toxic people. Bawaannya tiap hari itu ngeluh gitu, nggak ada seru-serunya gitu kan. Syukur gitu kan. Ya, padahal tadi saya katakan, ya itu salah satu kuncinya tuh di situ ya. Kita menjaga keseimbangan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita makan, apa yang kita pakai gitu loh. Ya, itu cara paling mudah ya. Nah, apalagi yang kita bisa apa yang bisa menyebabkan ketakseimbangannya mereka? Obat-obatan. Ya. Saya pribadi ya bukan anti obat kimia, tidak, ya, tapi kita harus bijak juga dong, terutama yang berkaitan dengan bakteri juga. Ya, misalkan antibiotik. Kan sekarang kan kita atau ya khususnya di Indonesia gitu kan gampang banget beli antibiotik. Ya, gampang banget beli antibiotik. Ya, jadi antibiotik itu salah satu produk ya kita tahu itu teknologi tentunya peradaban ini yang memang harus kita bijak menggunakannya. Ya, supaya tidak terganggu ketakseimbangan mereka. Contohnya apa? Mungkin apa bukti ketika si antibiotik itu ketika ya terutama antibiotik yang dosis tinggi dan antibiotik yang digunakan dalam jangka waktu panjang. Ya.
pasti kita akan menemukan di labelnya itu efek sampingnya itu hubungannya dengan masalah gastrointestinal atau saluran pencernaan, pasti ada, ya kan? Mual, muntah, gitu loh. Makanya salah satu cara untuk menjaga tubuh kita itu ya untuk katakanlah misalkan nih ada infeksi atau apa, prinsipnya sebenarnya bisa pakai. Oke, yang mau pakai mazhab antibiotik silakan, tapi yang kalau mau pakai mazhabnya probiotik silakan. Ya. Ada kalanya memang kita perlu pakai antibiotik, tapi kalau untuk maintaining, kayak saya lebih memilih untuk menggunakan probiotik atau yang fermented. Ya. Bahkan yang luar biasanya, Indonesia nih ibu-ibu sekalian, itu Masya Allah ya, kaya sekali, kita tuh kaya sekali dengan produk probiotik atau mungkin produk fermentasi. Ini kan ada tempe nih. Ini tempe. Ya ini tempe. Ini tempe. Tempe nih, ya kalau kita bongkar ceritanya di balik tempe ini dahsyat banget. Kerja bakteri di sini ya. Kerja bakteri di sini. Contoh, ada satu jenis vitamin, seingat saya B12 atau B berapa gitu, yang sejatinya cuman ada pada produk hewan. Tapi karena ada bakteri yang ada pada kedelai ini, ya, menyebabkan munculnya vitamin yang biasanya ada pada protein hewan, di sini ada, coba. Canggih banget kerja mereka tuh. Ya, kita tahu susu itu kalau dimasukin bakteri, kan nanti dia berubah jadi keju, kan gitu. Ya, jadi kalau saya ambil highlight di situ, keajaiban yang terjadi ketika proses fermentasi pada tempe itu adalah kenaikan asam amino esensial. Jadi ini produk yang penuh dengan asam amino. Dan asam amino itu salah satu bahan baku atau pembangun tubuh kita. Ya. Dan itu bahkan asam amino yang tidak bisa dibuat tubuh itu ternyata dengan bakteri dia bisa munculkan dalam tempe ini. Ya. Jadi terus akan tanya, berarti bagus dong makan tempe. Berarti saya mulai hari ini makan tempe goreng. Nah, itu yang saya perlu revisi sedikit. Ya. Kenapa? Aslinya ya ada mungkin coba saya lihat. Ini asam lemak esensial ya. Jadi sebenarnya ini di banyak kasus-kasus stunting di zaman dulu, saya tahu sekarang masih atau enggak di rumah sakit, ini kan dibikin jus tempe. Ya, ini kan produk fermentasi, kan berarti ada bakteri sebenarnya kan pakai starter gitu loh. Ya. Jadi memang dia punya asam lemak esensial yang bahkan tubuh kita nggak bisa bikin. Nah itu ini B12 ya, yang luar biasa yang memang ada pada ini tempe ini. Nah menariknya lagi apa coba, Anda baca highlightnya aja, tempe mengandung zat antimikroba, jadi kayak antibiotik kaya. Gitu. Yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif yang biasa kalau di rumah sakit itu ditembak pakai antibiotik. Coba, Masya Allah kan, modal ini doang. Ya, nggak usah kita bahas probiotik deh, ini doang. Ya, efeknya luar biasa. Ya, dan sehingga dapat memperbaiki gangguan pencernaan seperti kegagalan pencernaan dan absorpsi zat gizi. Masyarakat yang biasa mengkonsumsi tempe, ya, lebih jarang terkena penyakit saluran pencernaan. Tapi lagi-lagi mengkonsumsi tempe mentah sebenarnya adalah cara yang baik dan menyehatkan meskipun tidak lazim. Ya, jadi kalau Anda lihat postingan-postingan saya itu kan banyak. Kenapa? Karena masalahnya kalau sudah digoreng, apakah akan berkurang habis 100%? Enggak. Cuman minyak yang kan lengket, itu dia masalahnya. Sedangkan minyak yang dipakai di situ kebanyakan adalah minyak dari minyak nabati, minyak dari sawit gitu loh. Bukan minyak kelapa. Kayaknya sekarang nggak ada abang-abang gorengan, goreng tempe pakai minyak kelapa. Kalau ada, saya mau makan, karena minyak kelapa itu sehat. Ya, gitu loh. Jadi ya supaya nggak ada minyak, karena kan nanti kapan-kapan beli deh. Saya kemarin pas di Bandung gitu kan dikasih sama panitianya, 10:30. Dikasih sama panitianya nggak tahu itu dari rumah makan apa gitu kan, pokoknya kayak semacam apalah
penganan gitu tapi digoreng. saya nggak makan karena minyaknya luar biasa. Saya sambat ada teman yang makan, coba diperes, gitu, minyaknya keluar semua. Itu yang bikin masalah nanti, oksidasi kita sebut dengan trans fat, ya, lemak trans ya. Itu sehat nggak? Masalah besar sebenarnya, ya ke jantung, pembuluh darah, semua segala macam. Ya, nah yang luar biasa lagi dengan tempe kayak begini, yang ini salah satu produk probiotik ya, produk fermentasi. Kalau kita baca di penambahan jumlah konsumsi tempe kedelai ya, lebih dari 100 gram dalam satu hari dapat memberi manfaat klinis dan bahkan memperlambat timbulnya resiko metabolik dan penyakit jantung. Kan keren kan? Makanya model ini doang. Cuman sayangnya kita terjebaknya di minyak. Ya, makanya banyak sekarang produk-produk tempe berbasiskan tempe itu Bapak Ibu sekalian yang tidak menggunakan minyak ya. Nih, kalium pada tempe ya. Nih lihat, canggihnya bakteri ya, supaya Bapak Ibu paham. Canggihnya bakteri. Dia kan ada kalium. Tapi kalium gara-gara masuk bakteri di sini dengan starternya atau ragi yang kita kenal itu menyebabkan kalium itu meningkat drastis berapa kali lipat seingat saya. Artinya apa? Ini akan jadi solusi kalau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian pengen masa tuanya tulangnya tetap kuat. Gitu loh.